Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau menjadi madu di dakwah saya yang kelima ini. Dakwah kali ini judulnya tentang keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi membaca dan mempelajari Al-Quran itu tidak hanya semata-mata untuk dibaca, namun untuk dipelajari juga. Alasan diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini oleh Allah yaitu untuk menjadi sumber hukum dan pelajaran bagi seluruh umatnya. Kenapa sih menjadi sumber hukum untuk seluruh umat Islam? Itu karena di dalam Al-Quran merupakan sumber hukum pertama milik umat Islam yang di dalamnya mengandung sangat banyak sekali pelajaran, entah itu tentang hidup, pokoknya tentang apapun ada di dalam Al-Quran, tentang sejarah dan lain-lain. Selain menjadi sumber hukum, Al-Quran juga menjadi pedoman umat muslim yang dimana bahkan kita kadang merasakan keajaiban setelah membaca Al-Quran, seperti hati menjadi tenang, seperti meredakan gelisah. Al-Quran itu bisa jadi penyempurna agama Islam kita, karena kita tuh membacanya saja sudah mendapatkan banyak pahala, apalagi kita mempelajarinya, apalagi kita menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan mempelajari Al-Quran dan membacanya. Seperti yang di ceramah-ceramah minggu kemarin yang saya tentang keutamaan membaca Al-Quran dan sholat 5 waktu, seperti itu. Keutamaan pentingnya mengaji kepada anak-anak, kepada semua kalangan usia. Karena ketika kita mengaji atau membaca Al-Quran itu bisa menjadi pahala jariah juga buat kita, karena kita mengajarkan ilmu yang baik, mendakwahi sesama muslim, lalu dia ketika sudah bisa akan mengamalkannya secara terus-menerus dan menjadi menjadi termasuk ke pahala jariah juga ya, atau amal jariah kayak gitu. Dan ketika bulan Ramadan itu membaca Al-Quran, kayak sangat banyak sekali orang yang berusaha untuk hatam 30 juz di bulan Ramadan. Karena apa sih? Karena di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran itu pahalanya dilipat gandakan menjadi banyak sekali. Apalagi ketika kita mengamalkannya, maka kita sebagai umat muslim yang bisa dikatakan sebagai generasi muda, kita tuh jangan malas buat baca Al-Quran dan mengajarkan ke generasi-generasi di bawah kita untuk giat membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Mempelajari Al-Quran tidak hanya ditemui di madrasah-madrasah atau sekolah ya, ataupun di tempat mengaji. Kita bisa mempelajarinya sendiri kok. Atau apa itu Al-Quran, apa saja isinya. Mungkin kita bisa minta belajar kepada orang. Kita belajar dan membaca Al-Quran itu, kita akan diangkat derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran kenapa banyak sekali para hafiz dan hafizah yang sangat giat sekali untuk belajar dan menghafal Al-Quran, karena dia pahala yang didapatkan itu memang benar-benar banyak sekali dari membaca Al-Quran. Bisa menjadi tabungan kita untuk bisa masuk ke surganya Allah. Itu caranya dengan
membaca dan mempelajari Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran juga adalah amalan terbaik. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kenapa menjadi amalan terbaik? Karena kayak pahalanya nggak terputus-putus gitu. Orang yang kita ajarkan tuh bakal membacanya berulang kali. Itu kan awal dia bisa membaca Al-Quran kan kayak dari kita yang mengajarinya gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengajarkan Al-Quran, entah itu maksudnya kayak bukan hanya Al-Quran tetapi ajaran-ajaran Islam lainnya, karena kita sebagai umat muslim itu harus bisa mendakwahi sesama umat muslim supaya tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa sih Al-Quran menjadi sumber hukum umat Islam? Karena Al-Quran itu diturunkannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah adalah Tuhan kita semua, Tuhan kita sebagai Allah menurunkan Al-Quran pertama kepada Nabi Muhammad itu melalui dengan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang awalnya berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu karena kitab suci Al-Quran menjadi kitabnya umat Islam itu karena diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Seperti itu mungkin ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Minggu depan masih ada 2 pertemuan lagi untuk dakwah saya, tapi mungkin jika ada kesempatan lagi nanti bisa ceramah-ceramah lagi supaya saya bisa belajar lagi ke depannya. Sama-sama belajarlah, semoga ilmunya terserap. Dan terima kasih, pokoknya terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah bersedia menjadi madu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.